Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kitab suci hari ini sepertinya keras. Kalau hanya dilihat sepintas saja. Bacaan Injil berisikan ucapan bahagia dan peringatan. Peringatan dengan kata yang lebih tajam lagi, celakalah. Ucapan sabda bahagia bisa kita bandingkan dengan Injil Markus dalam bab 5 ayat 1 sampai 12. Di sana berisi ucapan bahagia, 8 sabda bahagia. Dan dalam Injil Lukas yang kita dengar pada hari ini, tidak dapat dihitung dikatakan 8, karena 5 dari isi itu ada ucapan berbahagialah, dan 3 di bawahnya semacam peringatan dengan kata-kata celakalah. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, jelas tema Injil hari ini tentang kebahagiaan. Kebahagiaan adalah dambaan setiap orang. Semua orang ingin bahagia hidupnya. Kebahagiaan adalah muara dari semua cita-cita manusia. Apapun itu cita-citanya dan harapan seseorang, tujuannya pasti agar mencapai kebahagiaan. Kita memang bisa menemukan banyak pendapat, gagasan yang mau merumuskan tentang kebahagiaan itu. Kiranya kita dapat merenungkannya lewat 3 hal yang terungkap dalam sabda Tuhan hari ini yang kita telah dengarkan bersama. Hal yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, seperti yang diungkapkan dalam bacaan pertama tadi dari nubuat Nabi Yeremia. Nabi Yeremia menegaskan dengan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Seruan demikian menjadi kritik bagi mereka yang mencari kebahagiaan dengan semata-mata mengandalkan kemampuan diri sendiri. Bahwa kebahagiaannya adalah hasil pencariannya tanpa campur tangan pihak lain, apalagi campur tangan Tuhan. Jadi ini sebuah kritik, sekaligus juga mengingatkan orang yang hanya mengandalkan kekuatan, kemampuan, kehebatan dirinya sendiri. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, adalah dari Yesus sendiri dalam bacaan Injil tadi yang baru kita dengar. Yesus menegaskan bahwa yang berbahagia adalah orang yang miskin, sedangkan yang kaya justru celaka. Jangan kita sekali lagi mengartikan secara harafiah saja. Apa yang dimaksud dengan itu? Karena bisa saja kita menjadi salah paham atau gagal paham. Nanti, wah, Yesus ini diskriminasi, hanya berpihak pada orang miskin,
Orang yang mampu, orang kaya itu dianggap celaka. Bukan itu. Bisa juga benar jika memang orang kaya tapi hatinya tidak kaya untuk berbaik hati kepada orang lain. Lewat penegasan tersebut kita dapat melihat bahwa keadaan tidak memiliki apa-apa, miskin, atau disebut dengan miskin, menjadi sebuah kemungkinan untuk menerima sesuatu dari luar. Berbeda dengan keadaan yang menunjukkan suasana kepenuhan dan kekayaan yang seakan-akan tidak perlu lagi hal lainnya. Maka penegasan Yesus tentang mereka yang miskin adalah yang mempunyai kerajaan Allah menjadi jelas. Jelaslah bahwa mereka yang miskin adalah yang mempunyai kemungkinan untuk menerima sesuatu dari luar. Dan ini adalah suatu bentuk keterbukaan. Orang yang miskin menjadi berbahagia justru karena sikap penerimaan itu. Terlebih penerimaan atas yang datang dari Tuhan. Jadi sekali lagi jangan kita hanya pahami pengertian miskin di sini, miskin secara fisik, material. Karena ada juga orang yang miskin dan hatinya juga miskin. Dan tadi sebaliknya juga, orang yang kaya tapi hatinya miskin. Orang yang demikianlah yang masuk kategori kecaman dari Yesus, celakalah. Tapi orang yang kaya dan hatinya juga kaya, dan orang yang miskin hatinya kaya, itulah orang yang berbahagia. Jadi orang miskin menjadi berbahagia justru karena sikap penerimaan itu. Miskin dalam artian bukan fisik material, tetapi rohani, batin. Terlebih penerimaan atas yang datang dari Tuhan. Semua orang yang mengandalkan dan bergantung pada Allah, itulah yang dinyatakan berbahagia, karena mereka boleh menikmati buah pemerintahan Allah yang tengah dihadirkan oleh Yesus. Itulah kebahagiaan manusia yang merupakan rahmat dari Tuhan. Jadi kiranya jelas bagi kita apa yang dimaksud oleh Yesus dengan kebahagiaan perbandingan kaya dan miskin itu tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hal yang ketiga yang dapat kita pelajari, kita petik dari sabda Tuhan yang kita dengar hari ini, yaitu dari Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi, yang berbicara tentang makna kebangkitan Kristus. Bahwa kebangkitan Yesus merupakan bukti iman Kristiani itu sendiri. Kristus adalah yang sulung dari kebangkitan yang membawa semua orang kepada kehidupan yang tak berkesudahan. Kepada kehidupan yang tak berkesudahan itu isinya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan adalah juga bagian dari kebangkitan Kristus. Kita akan berbahagia jika kita mau hidup dalam Kristus Tuhan yang membawa kita pada kehidupan yang sejati itu. Inilah makna yang sesungguhnya dari kebahagiaan. Secara istimewa, kebahagiaan bagi kita orang-orang Kristiani, orang-orang yang percaya kepada Yesus yang bangkit. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih,
kebahagiaan itu adalah hal yang mungkin bagi kita. Kebahagiaan dapat dicapai dengan memberikan diri kita, self-giving. Yesus adalah manusia yang paling berbahagia. Karena apa? Karena ia memberikan dirinya seutuhnya kepada Allah Bapa dan kepada kita manusia. Dan salib adalah puncak serta bukti yang sungguh nyata pemberian dari Kristus itu. Jadi jika ada pertanyaan, apa yang harus kita lakukan agar hidup bahagia? Maka jawabannya bagi saya jelas. Pandanglah salib Kristus. Dan Anda akan menemukan jawabannya. Pengajaran ucapan bahagia dari Yesus dalam Injil itu dapat kita praktekkan. Bukan hanya cita-cita luhur yang indah saja. Juga kiranya jelaslah, tidak cukup kita tidak berdosa saja. Seringkali kita selalu mau berada di zona aman. Tidak cukup kita tidak berdosa saja sebagai orang pengikut Yesus. Karena kita sering yang penting saya tidak berdosa. Yang penting saya tidak melakukan dosa besar. Tidak cukup kita tidak berdosa saja. Tuhan menghendaki supaya kita berbuat baik. Dengan berbuat baik, maka kita akan disebut berbahagia. Dengan demikian, maka kehidupan kita akan dilimpahi dengan segala rahmat Tuhan, sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yeremia tadi. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.